Assalamualaikum. Hai Question Vibes, kembali lagi sama gue Firas di Behind Celeb. Seperti biasa, gue udah siapin 2 berita selebriti terkini. Momen lebaran seharusnya jadi waktu yang tepat untuk berdamai dan saling memaafkan. Tapi apakah hal ini berlaku bagi si kembar fenomenal Tasya Farahsya dan Tasya Atasya? Setelah sebelumnya sempat diisukan tak akur, keduanya terlihat kembali kompak saat melakukan sesi foto bersama sang bunda, Alawiyah Alatas. Namun ada yang janggal nih. Alih-alih memamerkan kekompakan, mereka justru hanya mengunggah foto masing-masing di akun pribadinya. Bahkan Tasya hanya mengunggah foto sendiri bersama bunda tanpa ada sosok Tasya di dalam. Berbeda dengan Tasya justru memamerkan foto kebersamaannya lengkap dengan sang ibunda dan kakak perempuannya. Tak heran, warganet pun berspekulasi. Apakah mereka benar-benar sudah akur atau hanya formalitas belaka? Tak hanya itu, Tasya pun membagikan momen saat mengadakan open house di rumahnya yang mewah dan megah dengan mengundang para teman-teman dan sahabatnya untuk datang. Di tengah meriahnya open house di rumah baru Tasya yang super mewah, publik justru dibikin salah fokus dengan kondisi sang mantan suami, Ahmad Assegaf. Beredar foto terkini Ahmad yang terlihat jauh lebih kurus dan tampak menyedihkan. Sangat berbeda saat masih bersama Tasya, di mana ia terlihat lebih berisi dan bahagia. Wah, kira-kira apa yang terjadi dengan Ahmad Assegaf? Lebaran Idul Fitri menjadi momen untuk saling maaf-memaafkan. Setelah sebelumnya sempat dikabarkan tak akur, di momen Idul Fitri kemarin, Tasya Farahsya dan Tasya Atasya ternyata akur lagi. Dalam acara kumpul keluarga besar itu, tapak Tasya dan Tasya diapit oleh ibunda tercinta Ala Alatas saat melakukan foto sesi. Alih-alih akur, namun keduanya hanya mengunggah potret keluarga kecil mereka masing-masing di laman foto berbagi. Bahkan saat foto sesi bersama ibunda tercinta, Tasya hanya sendiri tanpa ada sosok Tasya dan kakaknya. Sementara Tasya, ia bersuah foto bersama dengan ibunda dan juga kakak perempuannya. Hanya ibunda tercinta yang mengunggah semua momen itu, tapi tak ada satupun Bu Ala foto dengan ketiga anak-anaknya dalam satu frame. Tentu saja melihat kejanggalan tersebut, banyak yang menyangsingkan jika hubungan Tasya dan Tasya benar-benar telah akur. Tak hanya itu, momen lebaran jadi ajang silaturahim bagi Tasya dan teman-temannya. Dan secara kebetulan, lebaran Idul Fitri ini kediaman mewah Tasya sudah rampung dibangun hingga bisa melakukan open house. Rumah Tasya tak kalah mewah dengan rumah ibunya. Assalamualaikum. Sayangnya ketika Tasya pamer kemewahan rumahnya kepada para sahabat, justru kondisi mantan suaminya Ahmad Assegaf terlihat nelangsa. Beredar foto Ahmad tampak kurus jauh dari kata sentosa. Pemandangan itu sangat berbeda ketika ia masih tinggal satu atap dengan Tasya. Lantas benarkah perceraian dengan Tasya lah yang membuat tubuh Ahmad mengecil? Dari drama sosialita, kita bergeser sedikit ke kisah pilu pesulap beken kita, Pak Tarno. Meski kondisi fisiknya sudah tak prima lagi akibat serangan stroke, Pak Tarno terpaksa kembali turun ke jalanan kota tua untuk bermain sulap. Sedihnya, di saat ia harus beristirahat, Pak Tarno justru harus kerja keras demi menebus mobil bekasnya seharga 35 juta rupiah. Lagi dan lagi, Pak Tarno menjadi korban penipuan. Kali ini, supir pribadinya diduga tega menggadaikan mobilnya dan lepas tanggung jawab. Padahal sebelumnya, ia juga pernah ditipu mobil baru.
dan kini harus kehilangan mobil bekasnya. Meski hasil dari sulap tak seberapa, Pak Tarno tetap berjuang mencari uang sebanyak itu. Lantas, apakah kali ini Pak Tarno akan membawa kasus ini ke jalur hukum? Sulap legendaris Sutarno alias Pak Tarno lagi-lagi jadi sorotan. Betapa tidak, bukannya beristirahat di rumah usai berkali-kali diserang penyakit stroke, Pak Tarno malah nekat bekerja lagi, menghibur pengunjung di kawasan Kota Tua dengan aksi sulapnya. Untungnya masih ada pengunjung yang tertarik dengan aksi sulap Pak Tarno meski cara komunikasinya tidak lancar. Di tenda untuk beli baju anak-anaknya ya, ada sisnya ya. Iya, nggak ada yang belum beli tenda. Nanti mau beli tenda, buka sulap di sana seberang, semangat demi suap nasi. Warga di sini terhibur juga, ada gitu. Miris gak alasan Pak Tarno nekat bekerja lagi ternyata karena harus menebus mobil seharga 35 juta. Ya, Pak Tarno kena tipu lagi oleh mantan supirnya yang tega menggadaikan mobil miliknya dan tak mau tanggung jawab. Tipu lagi, kemarin tipu mobil baru, sekarang mobil bekas digadein sama supir sama Alif. Orang lagi sakit begini tega banget lah. Lantas benarkah Pak Tarno siap melaporkan mantan supirnya ke polisi? Ada orang ada, biar kita anak-anak tahu. Duh, Pak Tarno, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan segera mendapatkan keadilan ya. Ya, itu dia Oke Zone Vibes, 2 berita yang udah gue sajiin buat lo. Akhir kata, gue Firas pamit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes, biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.